Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Dirifna, biasa dipanggil Ibu Dirif. Saya kepala sekolah di SDN Bambu Apus 04 Pagi. Mulai bertugas sejak Agustus tahun 2017 hingga hari ini. Mungkin itu perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bu atas mengganggu waktunya di kerja atas kedatangan kami kemari. Kami dari mahasiswa UMA 4 memperkenalkan diri Bu, nama saya Ingal Abdul Aziz. Nama saya Farah Nurisa Sajwa. Nama saya Nadia Putri Utami. Dan tujuan kami di sini adalah untuk melakukan pengenalan lapangan persekolahan Bu, di mana kami ini mewawancari Ibu sebagai kepala sekolah SDN Negeri Bambu Apus 04. Tapi sebenarnya Bu, kalau PLP ini itu magang Bu, tapi karena keadaan seperti ini tidak memungkinkan keadaan magang Bu. Iya. Jadi makanya kita makan wawancara saja Bu seperti ini. Ya, terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa, Mas Aziz, Mbak Farah, dan Mbak Nadia di kantor Ibu di SD Bambu Apus 04. Saya juga memperkenalkan diri, nama saya Ibu Siti Dirifna, Kepala Sekolah SD Bambu Apus 04 sejak 25 Agustus 2017 hingga hari ini. Mohon izin bertanya ya Bu. Iya. Yang pertama, bagaimana karakteristik peserta didik secara umum yang masuk di SD Negeri Bambu Apus 04 ini Bu? Karakteristik peserta didik di Bambu Apus 04 ini, kalau sekarang ini jumlahnya dulu ya, jumlahnya itu 703 dengan rincian 390 itu yang laki-laki dan 313 itu yang perempuan. Dan mereka rata-rata berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Jadi untuk kegiatan home learning atau PJJ sekarang pun separuh banyak yang merasa repot ya secara ekonomi. Untuk struktur organisasi dan tata kerja di sekolah Bambu Apus itu gimana? Kalau struktur organisasi, saya kepala sekolah di sini bekerja sama secara garis kesetaraan dengan komite sekolah ya. Kemudian saya dibantu oleh 2 orang wakil kepala sekolah, 1 orang wakil kepala sekolah Bapak Samin yang tadi kesini, kemudian saat itu Bapak wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian 1 lagi wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu Bapak Suratno. Nah, jumlah guru yang ada di sini termasuk ibu ada 29 orang, kemudian kami juga dibantu oleh 2 orang operator, kemudian 3 penjaga sekolah dan 1 orang satpam. Jadi semua personel di sini tuh ada 35. Nah itu semua masing-masing dengan pembagian kerja pastinya sesuai tupoksi masing-masing. Ya. Kalau untuk guru kelas maka mereka mengampu di kelas masing-masing. Guru mapel itu ada guru agama 3 orang, kemudian guru agama Kristen 1 orang, guru olahraga 2 orang. Kemudian kalau untuk operator mereka juga kinerjanya beda-beda, ada yang bagian keuangan operator dan aset, kemudian ada juga operator bagian dapodi, persuratan, mengurusi KJP, pelayanan masyarakat sehari-hari. Ada nggak sih karakteristiknya untuk jadi wali kepala sekolah itu? Syarat jadi kepala sekolah? Syarat jadi wakil kepala sekolah itu? Jadi kepala sekolah apa jadi wakil? Wakil. Kalau jadi wakil kepala sekolah kemarin itu dia kan SK-nya itu SK kepala dinas ya. Syaratnya itu memang dia termasuk guru senior, yang jelas PNS minimal 8 tahun mengajar. Kemudian ada golongannya juga, golongannya itu kalau nggak salah kemarin sudah minimal 3C. Kemudian usia paling tua kemarin berapa ya? Saya lupa. Kisaran 55-an. Itu baru bisa diusulkan. Jadi kan dia masa kerjanya 4 tahun minimal, dia bisa setelah terima SK itu 1 kali masa kerja. Dan itu untuk menjadi wakil kepala sekolah. Bagaimana bentuk implementasi tata tertib dan peraturan sekolah ini? Apakah sudah belajar efektif atau efisien atau belum? Alhamdulillah kalau untuk implementasi dari tata tertib sekolah, saya rasa rata-rata SD sekarang apalagi DKI itu pasti sudah terlaksana dengan baik karena memang kita kontrol betul. Tapi untuk Bambu Apus 4 kebetulan kita adalah sekolah yang bisa dibilang kami ini sekolah yang berprestasi. Kemarin kami mencapai lomba sekolah sehat, juara 1 lomba sekolah sehat tingkat kota. Lalu kami maju lagi
lomba sekolah sehat tingkat provinsi dan insya Allah dapat peringkat 3, kabarnya begitu walaupun fisiknya belum kami terima. Kemudian prestasi yang terakhir itu ini sekolah pangan aman, kemudian sekolah adiwiyata. Nah, prestasi-prestasi itu adalah prestasi yang dicapai oleh keseluruhan warga. Jadi tidak hanya kepala sekolahnya saja, tidak hanya gurunya saja, tapi harus kerjasama antara murid atau peserta didik, guru, bahkan kantin, kemudian satpam, bahkan termasuk komite. Jadi semua harus ada dukungan. Nah, ini mencerminkan keterlaksanaan dari tata tertib itu kan terlaksana. Kita tidak mungkin menjadi sekolah adiwiyata tanpa bisa melaksanakan bagaimana sih syarat-syarat untuk menjadi sekolah adiwiyata. Begitupun sekolah sehat, begitupun sekolah pangan aman tingkat nasional untuk mencapai itu. Kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah yang merupakan kegiatan seremonial formal? Apakah terjadwal atau bersifat tertentu? Kalau kegiatan seremonial formal, misalnya upacara bendera itu rutin selagi tidak ada gangguan cuaca, misalnya hujan dan sebagainya, itu hari Senin selalu kita laksanakan. Kemudian upacara hari besar nasional, misalnya kayak besok nih hari ulang tahun Republik Indonesia, biasanya kita akan upacara, tapi karena ini pandemi mungkin kita besok tidak laksanakan, tapi sebelumnya upacara dalam rangka hari besar itu selalu kita laksanakan. Kemudian lagi rapat ya. Kalau rapat Ibu untuk rapat evaluasi kegiatan biasanya kita jadwalkan sebulan sekali untuk rapat evaluasi. Tapi kalau insidental harus ada informasi yang harus segera sampai ke guru, itu juga bisa rapat dadakan. Nah, yang selain rapat itu briefing. Biasanya briefing itu setiap hari Selasa pagi waktu sebelum pandemi ya. Setelah pandemi ini biasanya briefingnya itu hari Senin habis zuhur. Kenapa habis zuhur? Karena setelah guru-guru itu selesai melaksanakan home learning, laporan udah siap, udah terkirim, sehingga udah nggak mikiri anak-anak, tinggal briefing. Saya kayak Senin kemarin Ibu ada briefing juga. Jadi biasanya briefing itu kisaran nggak sampai, paling lama 1 jam lah, ya 30 menit sampai 1 jam. Gitu. Tugasnya itu apakah dari kelas 4 atau semuanya? Tugas upacara? Iya. Tugas upacara itu dari anak-anak, kita gilir. Biasanya dari kelas 6 udah selesai, kelas 6 A, B, C, D sudah selesai, nurun ke kelas 5 gitu. Nanti suatu saat kita kasih kesempatan kelas 4, karena kelas 4 belum tentu langsung berani ya, jadi mereka harus melihat dulu. Karena biasanya kalau tahun kemarin itu kelas 4 itu masuk siang, ya, jadi kelas 5 sama kelas 6 bergilir. Itu nanti selesai naik lagi kelas 6 seperti itu. Kalau untuk pembina upacaranya baru guru bergantian juga dengan kepala sekolah, jadi setiap sebulan sekali kepala sekolah, sebulan sekali, nanti 3 kalinya guru, nanti kepala sekolah lagi, baru guru lagi, nah itu bergilir ada jadwal. Apakah dikasih mau itu ya? Iya. Minimalnya. Dan misalkan itu bukan ada hari guru tuh ya Bu ya? Hari apa, guru? Iya. Oh, kalau hari guru itu khusus memang petugasnya itu guru. Semua. Iya, guru-guru termasuk pengibar benderanya, termasuk pemimpin pasukannya, semuanya itu guru. Berarti itu pembinanya kepala sekolah? Pembinanya kepala sekolah. Kalau kepala sekolah sedang tidak upacara di luar, karena kadang-kadang kan ada undangan juga ya upacara di luar. Kalau seandainya kepala sekolah lagi upacara di luar, biasanya wakil kepala sekolah. Ya, biasanya di event itu baru juga. Jenis kegiatan-kegiatan rutin apa yang Sering dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan di sini banyak ya, kegiatan-kegiatan. Kalau kegiatan yang rutin kan pastinya belajar mengajar, ya. Itu udah ada jamnya dari pagi sampai siang, sudah terjadwal. Tapi maksimal sampai pukul 12, kecuali kelas 6 kemarin karena untuk persiapan ujian, walaupun kemarin pada akhirnya nggak jadi ujian, itu ada TM ya, tapi akhirnya tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Nah, kalau yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang lain yang rutin, misalnya seperti kegiatan rohis setiap Jumat pagi, kemudian kegiatan pramuka setiap hari Selasa, kemudian kegiatan apel pokja, karena kita sekolah sehat, jadi kita ada pokja-pokja, ada 8 pokja, itu apelnya setiap hari Rabu. Kemudian ada literasi, kegiatan literasi bersama, jadi anak-anak itu di lapangan berkelompok sambil membawa buku yang akan dia baca, tapi bukunya itu fiksi ya, bukan buku pelajaran. Dia bacanya di lapangan. Nah, nanti siapa yang sudah tamat 1 buku akan kita kasih kesempatan untuk menceritakan kembali atau menyampaikan kayak semacam merangkum gitu ya di depan teman-temannya.
kegiatan pembiasaan apa yang dilakukan di SD ini? Pembiasaan. Ini juga berkaitan dengan visi sekolah. Jadi visi sekolah kita itu anak menjadikan warga sekolah yang berakhlak mulia, jujur, disiplin, cinta lingkungan bersih dan sehat, serta unggul dalam prestasi. Karena itu harus didukung pelaksanaan visi itu ke dalam pembiasaan di sekolah. Ya. Jadi kalau dari pagi anak biasanya ibu nih kalau sedang tidak pandemi sebelum pukul 6 pasti udah sampai sini. Kenapa? Karena ada jadwal untuk menyambut anak-anak. Kalau kepala sekolah setiap hari, tapi kalau guru-guru kita jadwalkan, kita bagi, ya. Tapi siapapun yang datang cepat mau ikut menyambut boleh, tapi ada yang jadwal wajib. Senyum, salam, sapa, 5S dengan sopan dan santun itu selalu. Kemudian kegiatan pembiasaan yang lain, buang sampah pada tempatnya, kemudian senam dan sebagainya, kemudian likubang tadi, kemudian pembiasaan hari Jumat itu kegiatan rohis itu didahului dengan sholat duha, lalu ada semacam ceramah agama dari guru agama, kemudian banyak ya sampai ibu nggak catatin tadi, banyak kalau kegiatan pembiasaan di sini, terutama yang mengarah kepada pembentukan karakter. Ya. Anak sekolah itu menjadi kebiasaan rutin di sini. Yang mana? Yang menyambut anak sekolah yang pada datang itu pagi-pagi. Iya, setiap hari. Setiap hari. Itu wajib. Itu kan juga ada juga dalam kurikulum 2013 memang ini. Jadi kalau di SD kan kurikulum 2013 itu 70% pembentukan sikap. Ya, 30% pengetahuan. Jadi kita betul-betul menanamkan kebiasaan itu. Terutama ya tadi menunjang LSS, menunjang adiwiyata, pembiasaan bahwa anak membuang sampah itu tidak gampang membuang sampah sesuai jenisnya. Memang iya anak membuang sampah, tapi kadang-kadang mereka nggak lihat mana aja yang tong kosong masukin. Nah ini yang kalau menurut saya, meskipun ini sudah kita biasakan dari ibu dari di sini ya 2017 sampai sekarang, itu pun belum bisa dikatakan 80% berhasil. Gitu. Karena anak ini udah yang terbiasa baik kelas 6 lulus. Masuk lagi, ini yang belum terbiasa, kita didik lagi, kan gitu ya. Ya. Jadi belum bisa dikatakan 80% berhasil, tapi itu kan memang harus tantangan banget. Ya. Membiasakan anak cuci tangan pakai sabun, sampai kita itu lomba CTPS ya, cuci tangan pakai sabun, kita kirim kerjasama sama Unilever. Gitu. Itu juga membuat anak-anak makin semangat. Jadi dengan sekarang ada pandemi ini, anak-anak suruh cuci tangan, kami sudah terbiasa sebelumnya. Gitu.